Halo teman-teman, pernah dengar tentang bunga sederhana dalam keuangan? Kalian tahu gak sih, apa itu bunga sederhana yang sering kita temui? Bunga sederhana adalah perhitungan bunga yang hanya didasarkan pada pinjaman pokok saja. Jadi, perhitungannya jauh lebih simpel dan mudah dipahami loh. Wah, menarik banget kan? Kalian penasaran apa itu bunga sederhana lebih dalam lagi? Kalau begitu, mari ikuti petualangan belajarku sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Siti Anissa dengan NIM 1251434. Saya adalah mahasiswi program studi Sarjana Bisnis Digital angkatan 2025. Video presentasi ini saya buat khusus untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Matematika yang diampu oleh dosen kita tercinta yaitu Bapak Age Dwi Winarno SEMM. Nah, video kali ini kita tidak akan sekedar menghafal rumus matematika, kita akan belajar bersama tentang sebuah konsep keuangan yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, yaitu bunga sederhana atau simple interest. Yuk kita kupas secara tuntas. Let's go! Mungkin teman-teman bertanya, Anissa, kenapa sih harus memilih topik bunga sederhana? Jadi gini jawabannya teman-teman. Jujur, ada alasan kuat di balik ini. Di dunia ekonomi dan bisnis, baik itu saat kita menabung di bank, mengajukan kredit motor, atau memulai bisnis mikro, kita pasti akan selalu berhadapan dengan yang namanya bunga. Bener kan? Nah, bunga sederhana ini saya pilih karena 3 hal. Yang pertama, sangat mudah dipahami. Konsepnya logis, tidak butuh kalkulasi super rumit sehingga ramah untuk siapa saja. Nah, yang kedua, fondasi finansial. Ini adalah gerbang awal sebelum kita mempelajari bunga majemuk yang jauh lebih kompleks di masa depan. Dan yang terakhir, sangat relevan dengan bisnis. Sebagai pelaku bisnis digital, memahami bunga sederhana membantu kita memproyeksikan arus kas jangka pendek dengan cepat dan akurat. Jadi gitu teman-teman. Sebelum kita melangkah lebih jauh, apa sih yang ingin kita capai hari ini? Ada 4 tujuan pembelajaran utama yang ingin saya bagikan kepada teman-teman. Yang pertama, kita akan memahami konsep dasar keuangan dan bagaimana bunga itu bekerja. Yang kedua, kita akan belajar menyajikan data keuangan secara sistematis dan rapi. Yang ketiga, kita akan mampu menghitung ukuran nilai masa depan. Dalam hal ini, bagaimana menghitung nominal bunga dan akumulasi nilai akhirnya. Dan yang terakhir nih, yang paling penting bagi anak bisnis digital, kita harus bisa mengintegrasikan hasil analisis data tersebut untuk mengambil keputusan keuangan yang cerdas. Jadi setelah menonton video ini, saya harap teman-teman bisa langsung mempraktikannya. Oke? Sekarang, mari kita masuk ke konsep dasarnya. Sederhananya, apa sih bunga itu? Nah, jadi bunga itu adalah imbal jasa atau biaya atas penggunaan uang dalam jangka waktu tertentu. Jadi kata kuncinya itu ada pada kata sederhana. Bunga sederhana adalah bunga yang dihitung hanya berdasarkan modal awal saja selama jangka waktu tertentu. Ingat ya, hanya modal awal. Nah, artinya apa? Jumlah bunga yang kita terima atau kita bayar di setiap periode itu nilainya akan selalu tetap. Bunga yang sudah kita dapatkan di bulan pertama tidak akan melipat atau menghasilkan bunga baru di bulan kedua. Karena sifatnya yang transparan dan tetap ini, bunga sederhana sangat cocok untuk transaksi keuangan jangka pendek. Untuk menghitungnya, kita hanya butuh satu rumus legendaris ini, yaitu I sama dengan P dikali R dikali T. I atau interest adalah besarnya nominal bunga yang kita cari. P adalah prinsipal atau modal awal atau uang yang pertama kali kita investasikan pinjaman. Dan R, rate, adalah suku bunga per tahun, selalu kita ubah ke bentuk desimal ya. Dan T, time, adalah jangka waktunya dalam 1 tahun.
Sebagai seorang bisnis, kita tentu melihat suatu konsep dari dua sisi, yaitu kelebihan dan kekurangannya. Mari kita bahas kelebihannya dulu. Kelebihan bunga sederhana ini ada banyak. Satu, perhitungannya sangat mudah dan transparan, jadi lebih baik peminjam maupun investor bisa langsung paham tanpa kalkulasi yang rumit. Yang kedua, ada prediksi yang pasti sejak awal. Kita bisa langsung tahu dari mana hari pertama berapa jumlah bunga yang akan didapat atau yang dibayarkan. Yang ketiga, konsep ini sangat ideal untuk transaksi sederhana seperti kredit kendaraan atau pembiayaan kredit mikro untuk UMKM. Tapi di sisi lain nih, ya, bunga sederhana itu juga punya kekurangan teman-teman yang harus kita waspadai. Yang pertama, dalam jangka panjang, keuntungannya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan bunga banjemuk. Yang kedua, nilai uang kita tidak berkembang secara optimal karena bunganya yang didapat tidak ikut diputar lagi untuk menghasilkan bunga baru. Dan yang terakhir, akibatnya konsep ini kurang efektif jika teman-teman ingin menggunakannya untuk investasi jangka panjang, terutama di tengah kondisi inflasi yang tinggi. Jadi gitu teman-teman. Biar tidak bingung, yuk kita bedah satu studi kasus nyata. Oke, langsung aja. Pertama, bayangkan ada seorang pengusaha yang menyimpan uangnya di bank sebesar 10 juta rupiah dengan sistem bunga sederhana sebesar 12% per tahun. Uang tersebut disimpan selama 3 tahun. Pertanyaannya nih, berapakah total bunga yang didapat dan berapa total uang pengusaha tersebut di akhir tahun ketiga? Mari kita selesaikan seperti seorang profesional. Kita tulis dulu apa yang kita ketahui. Pertama, modal awal atau P sama dengan berapa? Kita lihat di sini. P-nya berapa? Modal awalnya 10 juta. Kita tulis. Terus suku bunganya R. Suku bunganya berapa? 12% per tahun. Jadi ingat ya, R itu adalah suku bunga per tahun. Nih rumusnya yang di atas tadi yang udah aku jelasin. Dan P itu prinsipal atau modal awal. Jadi sini modal awalnya 10 juta dan suku bunganya atau R-nya itu 12% per tahun. Kita desimalkan menjadi 0,12. Terus waktunya berapa? Waktunya disimpan selama 3 tahun nih di soal. Nah, langkah pertama, kita cari total bunganya atau I-nya. Kita masukkan rumus. I sama dengan P dikali R dikali T. I sama dengan 1 juta dikali 0,12 dikali 3. Kan ini rumusnya di atas. P berarti kita masukin nilai ini 10 juta modal awalnya, terus dikali R yang tadi kita tulis berapa? 12. Terus T dikali 3 tahun. Jadi I sama dengan 3.600.000. Itu interest ya, adalah besarnya nominal bunga yang kita cari. Nah, ternyata bunganya adalah 3.600.000 rupiah. Nah, langkah kedua, kita hitung akhir uangnya atau A. Nilai akhir yang didapat dari modal awal ditambah dengan bunga yang diperoleh. A sama dengan P ditambah I. A sama dengan P-nya berapa? 10 juta ditambah I-nya berapa tadi kita dapat? 3.600.000 rupiah. Dan ditambah nih, jadi totalnya 13.600.000 rupiah. Jadi total uang pengusaha itu di akhir tahun ketiga adalah 13.600.000 rupiah. Sekarang mari kita analisis angka-angka ini secara ekonomi. Apa makna dibalik 13.600.000 rupiah tersebut? Dari total akhir pengusaha, kontribusi terbesar tetap berasal dari modal awal sebesar 10 juta rupiah kan modalnya, dan atau sekitar 74% dari total dana. Sedangkan 26% sisanya yaitu 3,6 juta rupiah murni merupakan akumulasi keuntungan dari bunga. Jika kita hitung tingkat pengembaliannya atau total return, pengusaha ini mendapatkan keuntungan sebesar 36% dari modal awal selama 3 tahun secara linear alias 12% per tahun. Nah,
Sebagai pembisnis, informasi ini sangat krusial. Dengan analisis ini, kita bisa langsung membandingkan apakah investasi di bank ini lebih menguntungkan dibandingkan memutar uang tersebut untuk modal usaha digital. Keputusan keuangan yang cerdas selalu dimulai dari analisis angka seperti ini. Sebagai penutup presentasi saya hari ini, ada 3 poin penting yang bisa kita bawa pulang. Yang pertama, bunga sederhana itu konsepnya stabil dan transparan karena bunganya hanya dihitung dari modal awal. Dan yang kedua, rumus perhitungannya itu sangat mudah dan sederhana kan? Mudah diproyeksikan menggunakan formula I sama dengan P dikali R dikali T. I itu apa? Interest. P itu apa? Prinsipal. Dan R itu apa? Rate. Dan T itu time. Dan yang ketiga atau terakhir itu memahami konsep ini adalah langkah wajib bagi kita semua, khususnya mahasiswa bisnis digital agar bisa mengelola arus kas dan keuangan yang bijak. Teman-teman dan Bapak dosen sekalian, terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari saya mengenai konsep bunga sederhana ini. Semoga penjelasan ini mudah dipahami dan membawa manfaat bagi kita semua. Jika ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut, silahkan sampaikan di kolom komentar ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys.